Beliau akan dioperasi karena ada indikasi kanker khusus. Kira-kira di luar negeri di mana? Rumah sakitnya namanya apa? Kamu jangan kuat-kuat suara kau di sini, dengar saya. Suaramu kok kuat? Udah. Berarti Anda tidak melakukan kajian penelitian dong? Hanya katanya-katanya. Bukan katanya. Iya kan sesuatu Cek. Ya teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Ujang Sarit. Kali ini Mang Ujang akan mengajak teman-teman semuanya menyimak para emak-emak bengak ketika diwawancara oleh wartawan ya. Ini adalah emak-emak ARM ya, alias Aliansi Rakyat Menggugat. Nah, mohon maaf nih saya bilang emak-emak bengak karena memang emak-emak ini gak ada kerjaan gitu kan, ketimbang di rumah urus anak, urus suami, mereka lebih memilih uring-uringan di jalan ya. Teriak-teriak, demo sana sini gitu kan, ikut kumpul sana sini gitu kan. Ya, kerjanya ya apalagi kalau bukan gibahin Pak Jokowi gitu. Nah, jadi Mang Ujang ini penasaran nih, ketika mereka ini diwawancara, mereka ini perannya sebagai apa sih selama ini, apalagi emak yang ada ciri khasnya itu ya teman-teman, yang akhir-akhir ini beliau ini selalu muncul. Ada yang bilang katanya emaknya Mang Udin. Masa iya sih? Paling ini hanya suatu kebetulan aja ya, posisi ciri khasnya itu sama gitu kan. Nah, coba kita simak videonya. Para ibu-ibu dari TPUA, ini dari mana Bu? Dari Aliansi Rakyat Menggugat ARM. ARM selalu bersama para pejuang kebenaran. Paling selalu kemarin. Ini Pak Presiden ARM kemana Bu ya? Presiden ARM. Oh, lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke. Masalah kedua di situ kemarin. Kami lagi bertugas untuk bela negara. Buset, keren banget ini emak-emak dibagi-bagi tugas untuk membela negara. Pertanyaannya, membela negara dari siapa? Orang negara udah damai kok ya. Udah merdeka, udah adem. Karena peran para ibu ini juga nggak jelas sebagai apa di sini gitu kan. Sebagai supporter gitu. Supporternya Egy Sujana. Polri ada di Jakarta, ada di Polda. Oke. Setiap dalam berjuang. Lansia-lansia semua. Itu si Rismon yang dikelilingin itu ya? Ini parah. Tenang. Cek. Ya. Jadi si Rismon ini selain pandai bernarasi, dia pandai juga meluluhkan hati para emak-emak expired ya. Sampai kelepek-kelepek gitu kan. Kayaknya kalau gak ada kamera mereka gak segan deh di sini ya untuk menerkam si Rismon ini. Kayaknya para emak ini terpesona dengan mata sipitnya Rismon deh ya. Oke, kita lanjut lagi ke video selanjutnya, di mana ini momen ketika Roy Suryo debat dengan Bang Pitra ya. Rismon dan Roy sepertinya di sini salah pilih lawan ya teman-teman. Batak punya nih. Dimana di sini Roy Suryo dan Rismon ini habis dicecar oleh Bang Pitra, dan di sini Roy Suryo tampak sekali gelagapan teman-teman untuk menanggapi atau mengcounter apa yang disampaikan oleh Bang Pitra ini gitu. Itu yang dapat sehingga Bung Roy mengatakan itu palsu, dapat pembandingnya ini dari media sosial yang dipoto atau langsung dikasih Pak Jokowi. Pak Jokowi apa pernah ngasih? Enggak, pertanyaan saya seperti itu. Dapat dari mana sehingga Mas Roy dan teman-teman itu dari seseorang yang dia memastikan dan dia hadir dari lalu postingan dan dia memastikan. Oke, baik. Di sini bahwa itu asli. Ya, oke. Pertanyaannya begini. Ya. Apa yang membedakan antara fotokopi ya, hasil scan PDF, hasil laminating ya dengan asli? Tentu berbeda. Fotokopi dengan print out juga berbeda.
fotokopi dengan asli bahasa juga berbeda. Jadi kalau memang mohon maaf ya teman-teman mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, tapi dia tidak memiliki pembanding yang asli, saya ragu terhadap keterangan itu. Karena apa? Untuk membandingkan sesuatu hal itu asli atau tidak harus dilihat dulu aslinya. Fotokopi dapat mana, aslinya mana, baru itu yang diuji. Kalau fotokopi yang dengan fotokopi diuji, mohon maaf, saya meragukan itu. Bayangkan Mas Roy, ya, 284 juta jiwa, ya, dan sudah pernah dilakukan juga pemilihan presiden. Mayoritas masyarakat memilih beliau sebagai presiden. Artinya masyarakat percaya kepada beliau. Ini lain soal. Oke, konteks terkait dengan pembanding itu. Tunggu dulu. Ya tunggu dulu. Artinya apa? Karena Mas Roy dan kawan-kawan bilang, oh untuk rakyat Indonesia, untuk mengungkap kebenaran keadilan masyarakat gitu loh. Yeah. Pertanyaannya kan di masyarakat itu masyarakat yang mana gitu. Enggak semua masyarakat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Bung Roy. Pertanyaan saya, Bung Roy melakukan penelitian, katanya penelitian dan kajian. Yang dikaji itu fotokopi dengan fotokopi atau fotokopi dari print out atau fotokopi dari medsos. Seseorang yang sudah memastikan kalau itu asli dan dia kemarin sudah sowan langsung ke pemiliknya di Solo dan dikatakan ya itu memang ijazah. Berarti Anda tidak melakukan kajian penelitian dong? Loh, hanya katanya-katanya. Bukan katanya. Iya kan seseorang katanya sumbernya. Berarti Anda tidak Anda malam ini berbohong, tidak melakukan kajian secara asli, secara scientific crime investigation. Sama sekali salah. Loh, artinya kalau memang Anda melakukan kajian yang mana? Tunjukin di situ layarnya itu mana yang dikaji. Oke, Mas. Kalau skripsinya saya pegang yang asli. Bukan, kita kalau berbicara ijazah dulu. Kita berbicara ijazah dulu. Yang diuji yang mana? Mana hasil uji yang dilakukan oleh Roy Suryo CS? Ini jelas bukan. Hasilnya mana? Hasilnya mana? Yang katanya kan penelitian dikaji, makanya, saintifik. Mana kalau yang dilakukan saintifik? saja keluarannya kayak bukan, gini. No. Saya bertanya, mana hasil penelitian saudara terhadap ini? Ada keluaran secara ilmiah. Tunjukkan dong. Tunjukin. Naik terus naik sidik. Ini di SP2 Lit loh sama ya bentar dulu, saya sampaikan dulu. Itu kesimpulanmu. Ya? Bentar ya. Bukan itu nyatanya, bukan kesimpulan saya, Pak. Batak sama Batak nih. Ini saya. Kau yang biar belajar terhadap hukum gitu loh. Jangan ajari saya. Oke, saya lanjutkan, Pak. Kalau kita berbicara hukum, coba kau baca pasal 1888 KUH Perdata, bunyinya apa? Nggak tahu. Kalau kau nggak tahu bilang situ, bahwasanya mau tahu. Bukti surat itu harus asli. Kenapa? Ya, kalau fotokopi itu tidak memiliki nilai pembuktian. Ilmiah ini. Apa kau? Di sini juga orang Medan, Bos. Saya lanjutkan ya. Udah. Dua Batak. Saya lanjut. Berwenang. Kamu jangan kuat-kuat suara kau di sini. Dengar saya. Suaramu kuat. Udah. Oke. Bentar dulu. Saya lanjutkan kajian ilmiah saya ya. Kau sesuai hebat kau. Biasa aja kau ngomong. Udah. Ya. Udah. Nah, kita lihat bagaimana Roy Suryo di sini barusan kembali gelagapan ketika ditanya ya perihal penelitiannya. Jadi di sini dia dibikin bingung sendiri gitu kan, karena selama ini kan dia meneliti ijazah Bapak Jokowi dari ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi ya. Nah, itu kan ijazah yang diunggah sama Dian Sandi itu asli karena bersumber dari UGM ya. UGM pernah menampilkan ijazah Bapak Jokowi gitu kan. Nah, jadi selama ini Roy Suryo itu meneliti ijazah yang asli sebenarnya, tapi kenapa dia di media sosial selalu menyampaikan hal-hal yang negatif perihal ijazah yang dia teliti gitu kan. Ada yang beda lah, ada yang aneh lah, ada yang itu ini. Nah, sedangkan hasil penelitiannya dia sama respon selama ini tidak pernah tuh ditampilkan ke media sosial gitu kan. Mereka hanya berupa narasi aja. Setelah saya periksa gini gitu kan. Tapi mereka tidak pernah menampilkan gitu hasil penelitian mereka ke media sosial gitu kan. Nah, kita lanjut lagi ke video selanjutnya di mana ada kabar duka ya dari Egy Sujana. Teman-teman, ternyata Egy Sujana ini kondisinya semakin bisa dibilang semakin serius ya. Serius apa nih Mang Ujang? Ya kan karena sebelumnya kan Bang Egy ini dikabarkan sakit ya, dirawat di luar negeri gitu kan. Bahkan netizen ada yang nyeletuk katanya ini bukan sakit tapi kabur gitu kan. Tapi ternyata sakit loh teman-teman ya. Nah, ternyata Egy Sujana ini kena kanker usus. Ini disampaikan oleh pengacaranya Egy Sujana dan katanya akan dilakukan operasi ya. Ya, kita doakan teman-teman semoga Bang Egy ini cepat sembuh lagi, cepat sehat lagi, pulih seperti sedia kala. Karena kalau sakit terus, kapan masalah ini selesai gitu kan? Kapan dia akan diperiksa gitu kan? Keenakan gitu loh.
Bicara Bang Egy sudah ada surat resmi yang diberikan kepada Polda melalui anaknya bahwa beliau sakit masih di luar negeri. Kemungkinan minggu ini beliau akan dioperasi karena ada indikasi kanker usus ya. Nah, jadi surat mungkin kalau nggak ini hari besok hasil labnya juga turun. Itu yang Bang Egy ya. Saya kira memang orang kalau mau diperiksa Kelompok Egy Sujana ya memberitakan kabar duka cita. Kata dia ya, Egy sudah ada surat resmi yang diberikan kepada Polda melalui anaknya. Si Egy ini nggak bisa datang ya memenuhi panggilan Polda. Kata dia ya itu surat melalui anaknya dikasihkan ke Polda. Menyatakan bahwa beliau sakit masih di luar negeri. Astagfirullahaladzim. Kasihan kali lah si Egy. Padahal kemarin baru lagi dia menghina Pak Jokowi. Kok tiba-tiba sakit? Ah itulah. Kalau sakit tuh ya kan tak tahu kapan datangnya. Baru selesai menghina orang tiba-tiba sakit. Baru saja mau dipanggil Polda ya kan pihak kepolisian tiba-tiba sakit. Ini pelajaran sama kita. Ya. Jangan suka kali kita menyakiti hati orang lain. Nanti begitu urusan kepolisian sakit. Nah itulah kita doakan lah ya mudah-mudahan si Egy ini cepat sembuh. Jadi nanti ya kan kalau dipanggil Polda udah sehat dia. Itu kata dia kan kemungkinan minggu ini beliau akan dioperasi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ada indikasi kanker usus. Astagfirullahaladzim. Jadi surat mungkin kalau nggak ini hari besok hasil labnya turun. Kasihan kali. Kira-kira di luar negeri di mana? Rumah sakitnya namanya apa? Ya, manalah tahu. Kalau rumah sakitnya di Singapura, kasih tahu namanya, ya kan, nama rumah sakitnya. Ya kan, aku nih sekalian ke Singapura berziarah, bisa juga aku besok si Egy itu. Ya kan? Biasanya kita ini kan kalau kita sakit dibesuk orang kita kan senang hati kita. Temuin Bu. Terus kan kalau misalnya di Malaysia kasih tahu nama rumah sakitnya, ya kan? Ada juga kawanku di Malaysia, biar ku minta tolongkan sama dia untuk membesuk si Egy, ya kan? Ku suruh dia bawa buah banyak-banyak, ya. Cobalah tolong kasih tahu di spill dulu rumah sakit nama rumah sakitnya, di mana luar negerinya. Kalau Singapura kan aku sekalian ziarah, ku singgahi, ku besuk. Ya kan? Betul nggak? Betul. Para netizen. Iya. Betul nggak kalian Setuju, Bu. rasa? Kalau seandainya di Singapura dikasih Cocok tahu ku nama rasa, Bu. rumah sakitnya, kan aku bisa besuknya sekalian aku ziarah ke tempat suami aku. Iya kan? Cocok kalian rasa? Coba kalian komen dulu. Nanti kayak ini pula, kayak ada satu Habib tuh ya kan? Begitu dia kesandung masalah ya kan, umroh dia langsung tak balik-balik. Itu yang gak takut kan. Ada Tapi yang buat gitu ya. Egy ya, kita doakanlah. Mudah-mudahan si Egy ini cepat sembuh. Jadi nanti kalau dipanggil Polda, bisa dia datang. Ya, para Indonesia, sama-sama lah kita doakan. Mudah-mudahan si Egy ini cepat sembuh. Jadi kalau nanti dipanggil Polda, biar bisa dia datang. Ya Bu ya. Buat para netizen Indonesia, buat para pecinta Bapak Jokowi, mari kita doakan agar si Egy ini cepat sembuh. Dan nanti kalau dipanggil Polda, dia sudah siap sedia. Ya luar biasa ya para pendukungnya Bapak Jokowi itu gitu kan di saat mendapatkan kabar bahwa Egy Sujana katanya sakit, bahkan diponis kena kanker usus dan akan melakukan operasi. Tapi para pendukungnya Bapak Jokowi itu selalu memberikan doa yang terbaik loh ya, kurang apa gitu kan. Kita sebagai pendukung Bapak Jokowi tidak pernah ada rasa dendam. Meskipun memang kita akui kadang kita kesal, kadang kita marah, kadang kita jengkel dengan statement-statement Bang Egy Sujana ketika menarasikan Bapak Jokowi gitu kan. Tapi kita selalu memberikan doa yang terbaik gitu kan. Seperti sekarang ya dikabarkan Bang Egy ini sakit. Kita doakan Bang Egy ini supaya sehat kembali, supaya sembuh lagi gitu kan, agar bisa memenuhi kewajibannya ya
untuk menghadap kepolisian. Seharusnya disepil juga dong ini ya, pengacaranya kuasa hukumnya Bang Egy disepil dong rumah sakitnya di mana gitu kan. Karena kan siapa tahu gitu kan para pendukungnya Bapak Jokowi ada yang berniat menjenguk gitu kan. Karena kita cinta damai ya, kita ini tidak seperti mereka-mereka gitu kan, yang sudah dendamnya mendarah daging. Kalau kita ini sekedar kesal, sekedar marah, sekedar jengkel kadang, tapi kita tidak membenci orangnya. Kita tuh benci itu dengan statement-statement mereka yang selalu menyesatkan gitu kan. Nah teman-teman, benar ataupun tidak kabar ini, tetap kita doakan meskipun kuasa hukumnya di sini tidak memberitahu rumah sakitnya di mana, bahkan tidak memperlihatkan video ataupun foto ya sebagai bukti bahwa Bang Egy sedang dirawat gitu kan. Kita doakan tetap ya, semoga cepat sembuh gitu kan, agar segera bisa memenuhi kewajibannya untuk menghadap kepolisian gitu kan. Nah mungkin sekian video kali ini dari Mang Ujang, semoga informasinya bermanfaat, semoga videonya pun bermanfaat. Apabila teman-teman ada yang ingin ditambahkan atau punya pendapat, silahkan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan seperti biasa, Mang Ujang gak pernah lupa selalu mendoakan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan rezeki juga selalu diberi kelancaran. Nah, Mang Ujang pamit, sampai jumpa lagi di next video.